Polisi belum juga mendapatkan penyebab tabrakan dua bus Transjakarta di kawasan Cawang, Jakarta. Meski sudah 2 kali polisi menggelar penyelidikan di tempat tabrakan yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Pada Selasa, polisi kembali melakukan penyelidikan di tempat kejadian atau olah tempat kejadian tabrakan 2 bus Transjakarta. Ini adalah olah tempat kejadian kedua yang dilakukan polisi setelah tabrakan terjadi di depan halte Transjakarta pada Senin lalu. Alat laser scanner 3 dimensi dipakai untuk mereka ulang lebih akurat kejadian tabrakan. Hingga kini, dugaan polisi tabrakan terjadi karena pengemudi yang mengantuk lantaran tak ada upaya mengerem bus saat mendekati halte dan ada bus yang berhenti di depannya. Kalau kita lihat tidak ada upaya pengereman dari kendaraan belakang yang menabrak kendaraan di depannya. Ya, tidak ada skid mark juga di TKP dan kalau kita lihat posisi akhir kendaraan ini cukup jauh majunya, ada kurang lebih 15 meter dari posisi kendaraan yang harusnya berhenti. Jadi kan ini kedorongnya cukup dengan kecepatan cukup tinggi. Untuk penyebabnya tentu kita harus masih selidiki apakah memang ini human error, artinya kelalaian si pengemudi ngantuk dan sebagainya, atau ini vehicle error, artinya bisa saja remnya blong dan sebagainya. Nanti kita lihat hasil penyelidikan di lapangan seperti apa. Soal kelaikan kendaraan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bus sudah layak jalan karena sebelum melayani penumpang, bus Transjakarta sudah menjalani pemeriksaan secara ketat. Untuk seluruh armada Transjakarta, tentu kami secara ketat melakukan pemeriksaan dan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh seluruh operator bus adalah adanya standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh sarana. Kita pastikan layak jalan karena dia sudah keluar dari pool untuk memberikan layanan. Sementara itu, 5 korban tabrakan bus masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan 6 lainnya dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Sebelumnya ada 30 orang yang dirawat di 2 rumah sakit pasca tabrakan bus Transjakarta di depan halte Transjakarta di kawasan Cawang, Jakarta. 2 orang meninggal dunia karena tabrakan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan penyebab kecelakaan 2 unit Transjakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang berada di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. Alva, kemarin olah TKP dan pemeriksaan awal sudah dilakukan. Bagaimana perkembangan penyidikannya? Apakah sudah diketahui apa penyebab kecelakaan yang terjadi? Ada 2 kemudian penyebab kecelakaan yang saat ini sedang didalami oleh penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya. Yang pertama yaitu human error atau kesalahan terletak pada supir dari bus Transjakarta yang menabrak, atau yang kedua adalah vehicle error atau adanya ketidaklaikan dari bis Transjakarta yang dikendarai oleh supir tersebut. 2 hal ini yang kemudian didalami oleh pihak kepolisian melalui olah TKP dan pemeriksaan lanjutan. Tetapi untuk temuan sementara dari olah TKP yang kemarin dilakukan adalah supir dari bis Transjakarta yang menabrak ini melajukan kendaraannya dengan kecepatan 55,4 km per jam dan menabrak satu bus yang sedang menunggu di halte Cawang. Dan karena tidak ada upaya pengereman dari bis tersebut, sehingga bis yang ditabrak ini harus mengerem hingga terseret sepanjang 17 meter. Dari kejadian ini kemudian pihak kepolisian melihat adanya 2 kemungkinan tersebut, ada human error dan vehicle error. Dari human error itu sendiri, pihak kepolisian mendalami apakah memang supir J yang saat ini diketahui sudah meninggal dunia mengantuk ketika mengendarai kendaraan, atau ada kemungkinan lain yaitu memiliki penyakit yang menyebabkan dia harus tidak terkendali ketika mengendarai kendaraan tersebut. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa pihak kepolisian ini sudah melakukan tes darah kepada sopir tersebut dan tidak ditemukan adanya zat alkohol maupun zat adiktif lainnya, dan bisa dipastikan bahwa
supir tersebut terbebas dari zat adiktif. Tetapi pihak kepolisian masih menantikan izin dari keluarga sopir J untuk melakukan otopsi terhadap tubuh sopir J karena diketahui ada kemungkinan bahwa sopir J ini memiliki penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa mengendalikan kendaraan bis ketika peristiwa tersebut terjadi. Kemudian untuk vehicle error sendiri, pihak kepolisian akan melibatkan saksi ahli terkait dengan kelaikan dari bis Transjakarta tersebut. Apakah memang ketika kejadian sudah dilakukan pemeriksaan secara ketat atau terjadi error yang kemudian menyebabkan kecelakaan tersebut, karena terlihat tidak ada upaya pengereman ketika kejadian tersebut terjadi. Dan sampai saat ini diketahui bahwa ada 33 korban dari peristiwa naas yang menewaskan 2 orang, dan 1 diantaranya adalah supir dari bis Transjakarta yang menabrak tersebut, dan sisanya ada yang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati dan juga ada dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur. Untuk update terbarunya sendiri, saya tadi sempat mengkonfirmasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Yugo, yang menyebutkan bahwa masih mendalami dan melihat apakah ada update terbaru dari olah TKP dan pemeriksaan lanjutan kemarin. Karena saat ini penyidik dari Lantas Polda Metro Jaya sedang minta keterangan dari saksi-saksi ahli. Dan apakah ada unsur pidana di dalamnya, Sambodo menambahkan bahwa penyidik ini tengah mendalami adanya upaya pelanggaran di pasal 310 dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan kelalaian atau kesengajaan mengemudikan kendaraan dalam keadaan membahayakan. Dan apabila memang dari pelakunya atau dugaan pelakunya adalah supir J saat ini tengah meninggal dunia atau sudah meninggal dunia, dan dari aturan yang berlaku di KUHP bahwa apabila pelaku meninggal dunia maka perkara bisa dihentikan. Apabila ini memang perkaranya disebabkan dari human error, maka keadaan sebaliknya akan terjadi atau pemeriksaan akan terus berlanjut apabila penyebab dari kecelakaan ini adalah vehicle error. Hingga saat ini masih terus didalami terkait dengan ada 2 kemungkinan human error atau vehicle error. Namun hari ini update terbarunya adalah telah memanggil sejumlah ahli dan juga saksi di Polda Metro Jaya. Terima kasih Alfania Rizky atas laporan Anda.